Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan pengajian malam Senin yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga selalu dirahmati, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan taufik, Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita, Allah ringankan, Allah kuatkan hati kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah dan juga duduk di majelis ilmu. Ya, walaupun ya ada hujan, ya, kita tetap berangkat dan kita berharap kepada Allah ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab, ya, ini sebenarnya jadwal kita nopo praktek wudu nggih, cuma karena masih gerimis niki nggih, insyaallah kita tunda saja, kita lanjutkan materi saja. Tapi sebelum masuk ke materi, ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian bahwasannya sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, okay. Sudah di pertengahan bulan Rajab. Ya, sebagaimana saya sampaikan pekan kemarin, pekan yang lalu, bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang suci. Ya, bisa dikatakan suci. Karena apa? Karena amal soleh, ibadah, ya, perbuatan baik di dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan dosa, kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, hukumannya, dosanya juga lebih berat. Maka mari kita gunakan sisa waktu ini, ya, sekitar 14 hari lagi, kita maksimalkan, ya, separuh terakhir bulan Rajab untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, ya, seperti itu. Karena ini mumpung bulan Rajab. Nanti bulan Rajab selesai, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bukan bulan haram, bulan biasa. Ya, walaupun tetap, ya, kita tetap semangat ibadah, cuma berbeda. Ya, bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini beda, ini istimewa. Nah, makanya ini mumpung masih ada sekitar berapa hari? Sekitar 14 hari. Ini kalau nggak salah 16 Rajab, ya. Malam ini 16 Rajab, maka sekitar 13 atau 14 hari lagi kita maksimalkan untuk ibadah. Ibadah apa saja? Ya apa saja. Ya, sholat, ya, sholatnya berjamaah di awal waktu, sholat sunnahnya diperbanyak, tilawahnya diperbanyak, sedekah, infak dan lain-lain, membaca Al-Qur'an, puasa sunnah, ya.
Kata para ulama, Rajab ini adalah bulan menanam, Sya'ban besok bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Kalau kita pengen ketika bulan Ramadan ibadahnya maksimal, puasanya maksimal, tilawahnya maksimal, qiyamul lailnya, sholat tarawihnya maksimal, sedekah zakatnya maksimal, maka persiapannya sejak hari ini. Kalau kita tidak persiapan, insya Allah di hari pertama Ramadan ngeluh, puasa baru jam 7, kok suwe men bukane ya. Baru jam 7. Kenapa? Karena belum persiapan, kaget. Ya, nggak pernah puasa sunnah, tahu-tahu puasa Ramadan. Makanya persiapannya sekarang. Ya, ini sekedar pengingat untuk saya pribadi dan seluruhnya. Ya, ini mumpung masih ada sekitar 14 hari, kita maksimalkan amal ibadah kita. Ya, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mulakhasu Fiqhil Ibadat, ringkasan fikih ibadat yang ditulis oleh tim Muassasah Ad-Durrah As-Saniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu, maka sekarang kita akan masuk masih kitab Thaharah, yaitu tentang al-ghuslu atau mandi. Ya mandi ya, seperti itu. Tentang mandi. Ya, tentang mandi. Al-faslul awal ta'riful ghusli wa mujibatuhu. Pengertian tentang mandi, ya mandi ini bukan mandi dalam artian mandi biasa nggih, ini mandi yang bernilai ibadah. Mandi yang bernilai ibadah. Nanti ada yang namanya mandi wajib, mandi besar, mandi janabah, sama saja ya namanya. Atau mandi sunnah, mandi yang nggak wajib tapi dianjurkan. Contohnya apa? Mandi sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha. Mandi sebelum Jumatan, itu juga sunnah menurut pendapat yang lebih kuat, jadi nggak wajib. Mandi sebelum apa meleh? Sholat istisqa, mandi sebelum sholat kusuf dan khusuf, nanti kita bahas insya Allah ya. Jadi ada mandi wajib dan mandi sunnah. Ini mandi yang bernilai ibadah. Kalau mandi biasa nggak ada syarat dan rukunnya. Kalau mandi bangun tidur jenengan kita mau mandi, sekedar mandi biasa ya bebas. Mau cuma raup, yang lain nggak dibasahi, mau cuma sabunan orang dibilas, terserah, nggak ada ketentuannya. Tapi karena ini mandi ibadah, ya karena ini mandi ibadah, tentunya ada caranya, tentunya ada syaratnya dan rukunnya. Apa saja? Nah kita bahas bersama-sama. Awalan ta'riful ghusli, pengertian tentang mandi, mandi ibadah. Ya, al-ghuslu ada lughatan, ada syar'an. Saya baca yang syar'an. Huwa ta'mimul badani bil ma'i biniyatin mu'tabaratin. Mandi yang ibadah adalah ta'mimul badan, meratakan badan, bil ma'i dengan air. Jadi meratakan badan dengan air, menyiramkan air ke badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bil ma'i dengan air, tentunya air mutlak ya, air suci dan mensucikan yang dulu kita bahas ya. Biniyatin mu'tabaratin, dengan niat khusus. Kalau niatnya misalnya mau sebelum Jumatan, niat mandi sunnah sebelum Jumat. Kalau niatnya setelah bersih dari haid, berarti niat mandi setelah haid, bersih dari haid dan lain-lain. Jadi ini ya, meratakan badan dengan air plus niat, cuma itu saja ya. Rukun mandi ibadah, rukun mandi wajib, mandi sunnah itu cuma dua bapak-bapak ibu-ibu. Satu niat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Mudah sekali ya. Ini penting sekali nggih, ini penting sekali, sangat penting. Kenapa? Karena masih banyak bapak-bapak ibu-ibu ya, sebagian saudara kita kaum muslimin memahami mandi besar, memahami mandi wajib itu adalah mandi keramas. Berarti yang penting apa? Keramas. Padahal tidak wajib keramas. Dan bahayanya kalau memahami mandi wajib itu sekedar keramas,
Nanti misalnya ada orang mandi keramas, maaf, telapak kakinya nggak kena air, keleknya nggak kena air misalnya, selakangannya nggak kena air misalnya, udelnya nggak kena air misalnya, napa melih? Bagian-bagian tubuh yang jarang terjangkau air, apalagi kalau mandinya cepat, biar biru tok. Nggih kelek, selakangan, pokoknya bagian-bagian yang seperti itu. Nah, ini kan nggak sah nanti mandi wajibnya. Walaupun keramas. Karena mandi wajib itu bukan sekedar mandi keramas, tapi apa? Meratakan air ke seluruh tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya jenengan di rumahnya punya kolam renang, enten bapak-bapak ibu-ibu yang punya kolam renang di rumahnya. Bak mandi ya. Wah, aku mehadus mandi wajib iki. Ya udah langsung nyemplung, plung selama seluruh tubuh kena air, selesai. Sah mandi wajibnya. Ya. Ini sah secara hukum sah. Yang penting niat. Dalam hati saya niat mandi besar. Saya niat mandi wajib. Saya niat membersihkan hadas, mengangkat hadas besar dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi sah mandi wajibnya. Ya. Ini adalah pengertian mandi ibadah. Ya. Ta'riful janabah. Ya, sekarang pengertian junub. Apa itu junub? Al janabatu istilahan inzalul mani. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Apa saja? Satu, junub. Apa itu junub? Inzalul mani. Keluarnya air mani. Keluarnya air mani baik laki-laki maupun perempuan. Awil tiqaul khitanain, atau bertemunya ya atau berhubungan badan, gampangnya seperti itu aja. Berhubungan badan suami istri, walaupun maaf tidak terjadi klimaks atau ejakulasi. Jadi tidak sampai keluar air mani. Ya, begitu hasyafah. Hasyafah itu bahasa fikih nggih. Kalau kita artikan hasyafah itu adalah bagian yang tersunat dari kemaluan laki-laki, itu hasyafah nggih. Kalau bahasa kita kadang-kadang nyebutnya helm. Seperti itu. Begitu itu timba masuk ke dalam sumurnya, walaupun cuma tadi hasyafahnya, cuma bagian yang tersunat tadi, maka sudah wajib mandi suami dan istri. Walaupun tidak terjadi inzal, tidak terjadi klimaks atau ejakulasi, tetap wajib mandi. Ya, seperti itu. Kalau cuma ujungnya saja nggak sampai masuk hasyafahnya, tidak wajib mandi. Apalagi kalau cuma nempel, tentunya tidak wajib mandi, seperti itu. Ini adalah junub ya, yaitu keluar air mani atau tadi ya hubungan badan suami istri. Ya, nah kita bahas sekarang hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, seperti itu. Ya. Idza kharajat baqiyatul mani ba'dal ightisal. Ya. Ini kasusnya seperti ini. Habis junub, habis keluar air mani misalnya, baik laki-laki maupun perempuan, sudah mandi besar, habis mandi ternyata ada sisa air mani yang baru keluar. Ini pernah ditanyakan, ya pernah terjadi, terutama bagi wanita mungkin, ya terutama bagi wanita, sudah selesai mandi, ternyata setelah mandi ini ada sisa air mani yang keluar. Apakah wajib mengulang mandinya? Jadi dijelaskan, fala yajibu i'adatul ghusli, tidak wajib mengulang mandinya. Wa innama yajibul wudu'u faqat, cuma wajib wudu saja. Ya, enggak wajib mengulang mandi, hanya wajib wudu saja. Wa huwa madhabul Malikiyah, ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Wal Hanabilah alal masyhur, Hanabilah pendapat yang populer. Wa qalat wa bihi qalat ta'ifatun minas salaf, dan juga ini berdasarkan pendapat beberapa ulama salaf, yaitu ulama terdahulu. Siapa saja? Di antaranya adalah
Ibnu Abbas, Ali radhiyallahu anhu, Atha, Az-Zuhri, Malik, Al-Laits, Sufyan, Ahmad, Ishaq dan lain-lain. Ya. Wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah, ya. Ini pendapat yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya sudah keluar air mani, terus sudah mandi, ternyata apa? Ternyata keluar lagi sisanya, tidak perlu mengulang mandi wajibnya. Ini pendapat Malikiyah, Hanabilah dan sebagian sahabat. Pendapat Syafi'iyah ini ketat. Kalau keluar air mani, baik laki-laki maupun perempuan, terus mandi wajib, selesai mandi keluar sisanya, maka wajib mengulang mandinya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ya, seperti itu. Kalau saya pribadi, ya, condong ke pendapat yang pertama, bahwasannya apa? Tidak perlu mengulang, ya, tidak perlu mengulang. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyinya adalah idza fadohtal ma'a faghtasil. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai serta Imam Ahmad. Ya, idza fadohtal ma'a faghtasil. Kalau misalnya keluar air mani pada yang pertama, maka mandilah. Ya, fadohtal ma' ini ketika keluar yang pertama. Maksudnya ketika memang aslinya, bukan sisa. Maka di sini apa? Di sini tentunya apa? Sisa dari yang tadi keluar itu tidak mewajibkan mandi, tapi hanya mewajibkan wudhu saja. Ngerti nggih? Ya, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi. Ya, seperti itu. Kemudian, ya. Ya. Wa man ra'a balalan wa syakka fi kaunihi maniyan aw madyan. Ini kasus yang juga sering terjadi terutama bagi laki-laki. Bangun tidur di celananya, celana dalam atau celana atau sarung atau apa, ini ada yang keluar. Ya. Tapi ragu, ini mani atau bukan. Perasaan tidak mimpi basah, tapi kok ada sesuatu yang keluar. Ya. Kalau memang tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa membedakan, maka kata para ulama, man ra'a balalan wa syakka fi kaunihi maniyan aw madyan, fa innahu la yajibu alaihi al-ghuslu wa huwa al-masyhuru min madhhab Syafi'iyah wa qaulu Abi Yusuf wa qaulu Malikiyah wa qaulu Hanabilah wa bihi qalat ta'ifat minas salaf, maka tidak wajib mandi. Karena ragu-ragu. Kecuali yakin, ya, wah ini ada air mani, oh iya tadi malam mimpi basah, maka wajib mandi. Seperti itu, maka tidak perlu wajib. Tapi apa? Karena itu bukan mani, tapi berarti apa? Kemungkinannya dua. Kalau nggak mandi berarti wadi. Berarti nopo? Najis. Harus dibersihkan. Karena apa? Karena najis dan tidak boleh sholat memakai pakaian itu, seperti itu. Ya. Kemudian penyebab mandi wajib yang berikutnya adalah inqita'ul damil haidi awin nifas, berhentinya darah haid dan nifas. Ini bagi wanita nggih. Jadi berhentinya darah haid dan nifas. Yajibul ghuslu binqita'i damil haidi awin nifas, wajib bagi seorang perempuan ini mandi ketika darahnya sudah berhenti, darah haidnya atau darah nifas. Naqalal ijma' ala dzalik, ini semua ulama sepakat. Nanti insyaallah ya ibu-ibu kita akan membahas tentang fikih haid. Ya, misalnya ada seorang wanita keluar darah selama 7 hari. 7 hari ini putus-putus. 2 hari pertama keluar, hari ketiga tidak keluar sama sekali, hari keempat keluar lagi, hari kelima tidak keluar lagi, hari ketujuh keluar lagi, hari ke-8 berhenti total. Maka apakah yang putus-putus ini semuanya haid, ataukah yang haid hanya yang keluar darah? Insya Allah nanti kita pelajari.
ya. Butuh papan tulis nanti. Ya, kita menghitung cara menghitung haid. Kalau normal dalam artian sehat, kemudian juga tidak mengkonsumsi obat-obatan, ini enak hitungnya. Yang agak repot itu ketika apa? Misalnya mengkonsumsi pil KB. Ini biasanya haidnya tidak teratur, ya. Baru berapa hari keluar lagi sudah berhenti, baru berapa hari keluar lagi sudah berhenti. Nanti insya Allah ada fikihnya, ya. Fikih haid kita bahas khusus, ya, seperti itu. Ini masih tentang penyebab mandi. Jadi penyebab mandi wajib ada 4. Keluar air mani, berhubungan suami istri, ya, kemudian haid serta nifas, ya, haid dan nifas. Satu lagi meninggal dunia. Tapi beberapa ulama ini tidak menjadikannya ke sini. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan. Kalau mandi sendiri kan repot. Ya, jadi 5 nggih. Pertama, keluar air mani, hubungan suami istri, haid, nifas, meninggal dunia. Ini adalah 5 hal penyebab mandi wajib, ya. 5 hal penyebab mandi wajib. Selain ini tidak wajib, ya. Selain ini tidak wajib, seperti itu. Misalnya nanti ada perbedaan. Orang kafir yang masuk Islam, apakah wajib mandi? Di sini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan sunnah mandi. Ya, ada nanti perbedaan. Cuma yang ulama sepakat ini cuma 5. Ya tadi, 5 tadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan wajib mandi. Nah sekarang selain itu apa saja? Nah sekarang adalah mandi-mandi yang sunnah. Ya, al-faslu tsani al-aksalul mustahabbatu. Mandi-mandi yang sunnah, mandi-mandi yang dianjurkan. Sebelum kita masuk, ada kasus ini Pak, Bu, pernah ditanyakan. Ada suami istri berhubungan badan di malam hari, di pagi hari, ya kan, belum sempat mandi wajib, istrinya datang bulan. Berarti ada berapa penyebab? 2 nggih, 2 penyebab. Malamnya berhubungan suami istri, paginya belum sempat mandi, datang bulan. Nanti kalau sudah ini gimana? Mandinya nunggu bersih atau langsung mandi? Mandinya nunggu bersih. Dan 1 kali mandi bisa untuk semua. Ya, ini pernah ditanyakan ya, seperti itu. Jadi ke saya, jadi mandinya ya nunggu bersih aja, nggak ada masalah. Ya, dan cukup 1 kali, nggak usah diulang-ulang. Ping loro soalnya 2 penyebabnya enggak, cukup 1 kali saja ya, seperti itu. Kemudian, nah sekarang mandi-mandi yang sunnah. Ya, awalan yang pertama, ghuslul kafiri idza aslama. Yustahabu ghuslul kafiri idza aslama wa huwa madhabul jumhur al-Hanafiyah wal Malikiyah alal masyhur wasyafi'iyah. Disunnahkan orang yang non muslim masuk Islam, orang kafir masuk Islam, disunnahkan untuk mandi, ya, seperti itu. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau Syafi'iyah merinci, kalau memang semasa dia masih kafir melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka hukumnya wajib mandi. Misalnya ada non muslim, ya umur udah dewasa, ya udah 20 tahun misalnya, wanita, pasti udah haid, ya kan? Ketika dia masuk Islam, maka wajib mandi. Maka wajib mandi. Kenapa? Karena dulu ketika dia haid, mandinya itu bukan dianggap mandi ibadah. Dia hanya mandi biasa. Maka kalau dulu ketika masih dalam keadaan kafir, ada hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, maka dia wajib mandi. Berbeda misalnya ada laki-laki masuk Islam umur 17 tahun, belum pernah mimpi basah sama sekali, belum pernah keluar air mani, dia masuk Islam, maka orang seperti ini tidak wajib mandi tapi sunnah, dianjurkan.
Ya, ada laki-laki non muslim masuk Islam umur 17 tahun, belum menikah, belum pernah keluar air mani, ya. Laki-laki gak haid, gak nifas. Makanya orang seperti ini yang selama hari-hari ketika dia belum masuk Islam tidak mengalami penyebab mandi wajib, maka dia tidak diwajibkan mandi, hanya sunnah saja. Seperti ini pendapat yang ini pertama ya, sunnah-sunnah mandi, yaitu orang yang kafir masuk Islam. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ummi Salamah ya radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha bukan ini tentang apa? Ihtilam ya, ihtilam bukan ihtilam. Dalilnya bukan ini, sebentar saya cari hadisnya. Nah, dalilnya panjang dari Abu Hurairah. Ba'atsan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamatu ibnu Utsal. Ya, farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atliku Thumamah fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Faghtasala. Ini Thumamah ini dulunya belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, mandi, kemudian masuk masjid, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Nabi nggak nyuruh dia mandi, tapi Thumamah ini mandi sendiri, ya, dan Nabi membiarkannya, ikrar, ya. Maka ini tidak apa? Tidak wajib, hanya sunnah saja, seperti itu. Ya, kemudian mandi sunnah yang kedua, al-ghuslu min zawalil akli. Mandi setelah tidak sadarkan diri. Misal habis pingsan, habis tidak sadarkan diri, koma dan lain-lain, ini disunnahkan untuk mandi. Ya, disunnahkan untuk mandi seperti itu. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW beliau pingsan, kemudian beliau minta dibawakan air. Panjang hadisnya ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ya ghuslul jumu'ati, mandi sebelum sholat Jumat. Ini sunnah juga. Jadi mandi sebelum sholat Jumat ini nggak wajib nggih, tapi sunnah, ya sunnah. Jadi misalnya belum mandi pun Jumatannya tetap sah, karena mandi sebelum Jumatan ini tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib, kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib tapi sunnah. Nah, yang sering ditanyakan, kapan mulai mandi sebelum sholat Jumat? Ya, apakah harus mepet sebelum Jumatan? Apakah harus belum berangkat dan lain-lain? Rumusnya adalah semakin dekat dengan keberangkatan semakin bagus. Misalnya mau berangkat Jumatan jam setengah 12, maka mandinya jam berapa? Jam 11, ini bagus. Ya. Cuma kalau misalnya mandinya jam 8, diniati mandi Jumatan, padahal mangkatnya jam 11, boleh nggak seperti itu? Jam 8 mandi, diniati aku niat mandi go Jumatan, mandi sunnah Jumat. Jam 8 mandinya, padahal sholat berangkatnya ke masjid jam 11. Kata ulama ahli fikih, secara hukum mandi Jumatannya sah, mendapatkan pahala. Walaupun secara athar itu apa? Dampaknya nggak ada. Aduh sih jam 8 maka jam 11 ingat nyambut gawe sih keringetan. Udah keringetan sudah lain-lain, Pak. Jadi apa? Dapat pahalanya dapat, walaupun atharnya nggak dapat. Ya, athar itu apa? Ya, efeknya nggak dapat. Makanya yang paling bagus adalah mandi itu sebelum berangkat. Ya, seperti itu. Terus, ya, apa tadi sebelum Jumatan ya? Ya. Ini solusi Pak Bu. Solusi bagi siapa? Bagi laki-laki yang
kerjanya dari pagi, berangkatnya pagi, dan ketika istirahat sholat Jumat tidak ada waktu untuk mandi. Jadi berangkatnya pagi, istirahat biasanya hari Jumat mulai istirahat jam berapa Pak? Setengah 12. Wah, nggak sempet mandi itu. Apalagi rumahnya jauh dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya udah. Ini solusinya gimana? Pagi-pagi hari Jumat itu diniatkan mandi sunnah. Diniatkan mandi sunnah. Jadi mandi diniatkan dalam hati. Ini saya mandi sunnah Jumat. Gak apa-apa. Dapat pahala. Walaupun apa nanti pas sebelum Jumatan udah keringetan lagi. Ya, yang penting kan kita dapat pahalanya tadi. Ya, ini boleh. Yang kata para ulama boleh seperti itu. Ini mandi sebelum Jumat. Kemudian yang keempat, ya nanti perinciannya kita bahas, ya kita bahas pada bab sholat Jumat khusus. Insya Allah kita rincikan. Ya misalnya gini, bentrok Pak, ya, antara mandi dulu tapi telat atau nggak mandi tapi nggak telat. Ya, ini penting mana? Penting mandi atau penting nggak telat? Ya, kalau saya mandi datangnya telat, sudah azan misalnya. Kalau nggak mandi belum azan, penting mana ini kira-kira? Nanti ada perinciannya, insya Allah kita bahas ya dalam bab sholat Jumat khusus. Ya, bab sholat Jumat khusus. Ya intinya apa? Kalau memang badannya nggak bau, nggak apa-apa mandi. Apa? Nggak usah, langsung berangkat. Cuma kalau badannya bau dan menyengat, maka mandi. Mandi, jangan nekat Jumatan. Keringetan, mambus, wes. Mending mandi. Walaupun apa? Walaupun telat. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan, ya. Rasulullah melarang orang yang bau mulut habis makan bawang sama bawang putih, bawang merah. Zaman dulu kan yang makanan di Arab yang baunya menyengat cuma dua, bawang putih dan bawang merah. Di sana nggak ada jengkol, nggak ada pete, nggak ada duren, nggak ada mbako. Ya jadi ya cuma bawang merah, bawang putih. Nabi bilang barang siapa yang memakan dua buah atau sayuran, ya barang siapa yang memakan dua tadi, atsum wal basol, bawang putih dan bawang merah, fala yakrobanna, jangan mendekati masjid kami. Disuruh apa berarti? Disuruh membersihkan dulu. Maka sama, kalau Jumatan, ya, wah, iki misalnya aku adus telat, datangnya mungkin komat atau mungkin ya pokoknya telat, tapi badannya bau, tetap mandi, wajib mandi, ya, malah wajib, bukan karena Jumatannya, tapi untuk menghilangkan bau, ya. Tapi kalau masih aman, ya, nggak mandi masih wangi, berangkat. Karena kita ini dianjurkan datang Jumatan sebelum khotib naik mimbar, jadi sebelum azan. Ini yang paling bagus. Ini paling bagus, ya, datang itu sebelum khotib naik mimbar. Nah, sebagian malah memahami azan lagi siap-siap. Wah, azan tak siap-siap. Ya. Padahal harusnya apa? Yang bagusnya ya, bagusnya sebelum khotib naik mimbar itu kita harus sudah datang. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mandi yang sunnah adalah apa? Ghuslul idain. Mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini sholat kita bahas juga, pembahasan sholat. Yang kelima, al-ghuslu min taghsilil mayyit. Mandi setelah memandikan jenazah. Siapa yang laki-laki dan perempuan yang habis memandikan jenazah, setelah memandikan jenazah disunnahkan mandi. Bukan karena apa-apa, karena ada yang bilang kalau misalnya habis memandikan jenazah, kalau nggak mandi nanti ada yang nempel misalnya, ini nggak bener ya. Tapi memang sunnah mandi aja, sunnah mandi setelah memandikan jenazah. Seperti itu. Kemudian mandi sebelum ihram, yang keenam. Yang ketujuh apa? Mandi sebelum masuk Mekah. Yang kedelapan, mandi ketika di hari Arafah bagi yang wukuf. Ini adalah 8 ya, mandi-mandi yang sunnah. 8
8 mandi-mandi yang sunnah seperti itu. Ini dalilnya ada dari hadis, ada dari qiyas dan lain-lain. Insya Allah kita bahas pada perinciannya masing-masing. Mandi Jumat kita bahas pada fikih sholat Jumat. Sunnah-sunnahnya apa saja. Mandi sholat Id kita bahas fikih sholat Id. Sunnahnya apa aja dan seterusnya ya, seperti itu. Maka nanti insya Allah ke depan ya, ini kita pause dulu pembahasan fikih toharohnya. Nanti kita akan membahas fikih puasa, fikih Ramadan. Kenapa? Kalau kita ngajinya pas Ramadan ya telat namanya. Mosok ngaji pembatal puasa pas wis poso. Malah nggak sadar nanti kan, oh lagi ngerti aku ya. Makanya kita belajar. Insya Allah ke depannya mulai besok kita akan membelajar fikih puasa, ya, fikih puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan seperti itu. Kemudian ini adalah mandi-mandi yang sunnah. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan tentang sifatul ghusli. Sifatul ghusli, tata cara mandi. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, monggo Pak, Bu, berkaitan dengan mandi wajib, ya, atau mandi sunnah. Mandi wajib itu kan kadang pagi itu akan buru-buru naik upahnya. Iya. Terus yang kedua, untuk minimal airnya apa? Minimal air yang digunakan ya. Yang pertama, kalau memang lupa niat sama sekali. Jadi misalnya gini ya. Ada suami istri berhubungan badan malamnya ditunda, mandinya sesuai yang adusnya sesuk. Besoknya nggak mandi, ya mandi biasa toh, nggak niat apa, kosong, hatinya kosong. Belas niat, ya, terus mandi biasa, sholat subuh, habis sholat subuh, loh, adek bengi lu adus ya. Loh, aku mau adus sih tapi rani atau apa-apa. Nah, kalau kasusnya seperti ini mandinya tidak sah. Harus diulang mandinya dan sholatnya. Karena benar-benar kosong. Kalau ada sedetik, nggak, misalnya gini Pak, ya, sudah sebelum bangun tidur itu sudah ada niat sedetik aja. Ya, ndek bengi aku junub misalnya. Ya aku adus. Lewat cuma numpang lewat aja, Mas, gitu. Insya Allah dianggap niat aja. Kita ambil pendapat beberapa ulama yang mengatakan niat ini boleh sebelum ibadahnya, ya, maka insya Allah dianggap apa? Dianggap niat seperti itu. Jadi nggak ada. Kalau memang lupa sama sekali, ketika mandi itu nggak kosong, nggak niat apa-apa, maka jadinya mandi biasa. Harus diulang mandinya, dan kalau terlanjur sholat harus diulang. Ngerti nggih? Yang kedua, apakah ada minimal airnya? Tidak ada, nggih? Tidak ada. Jadi bebas. Ya, kalau Nabi sendiri itu mandi wajib ya cuma 1 sok. Berapa liter? Ya nggak nyampe 5 liter, nggak nyampe. Kalau kita jangan nekat, Pak. Jadi ada kan mandi, Nabi itu wudunya 1 mud. 1 apa? 1 mud itu ya mungkin sekitar 400 mili. Kata guru saya, Syekh Abdul Salam Syuair, kalau kita nggak yakin seperti itu, jangan maksakan. Kenapa? Kalau kita maksakan 300 mili misalnya, malah nggak sah bisa jadi, malah nggak sah. Kenapa? Bisa jadi airnya malah nggak kena. Ya, kita mandi nih, ikutan Nabi 1 sok sekitar berapa liter? Irit banget, malah khawatirnya apa? Nggak rata. Yang kadang-kadang udah gebiar-gebiur, rayakin loh. Ya, makanya yaudah kita pakai air secukupnya, seyakinnya saja. Itu nggih, seperti itu. Ada lagi monggo? Oh, ya airnya harus sayalanul ma ya. Harus air yang menyentuh tubuh langsung, ya, bukan tetesan air, ya. Harus air, karena mandi itu artinya apa? Sayalanul ma, air yang mengalir, ya. Bukan berarti harus pakai selang, enggak. Yang penting air itu membasahi tubuh, bukan cuma nempel ke tubuh. Jadi misalnya tadi nih, contohnya kita ambil kain, dibasahi, dilap, ini bukan mandi namanya. Mandi itu airnya harus menetes dari tubuh. Kalau cuma menempelkan, membasah itu namanya masah. Bahasa Arabnya beda antara masah dan al-mashu dan al-ghuslu. Al-mashu itu sekadar membasahi. Kita ambil kain, dilapi. Itu al-mashu, bukan al-ghuslu. Al-ghuslu harus airnya mengalir, menetes.
Entah pakai gayung, entah pakai selang, atau kita nyemplung ke dalam, nggak apa-apa. Nyemplung ke dalam air nggak ada masalah. Yang penting airnya harus ya sayalan, mengalir dan menetes seperti itu. Ada lagi monggo? Ya. Apakah semuanya disunahkan berwudu? Ya, disunahkan dua-duanya untuk wudu, sama. Apa-apa yang disunahkan dalam mandi wajib juga disunahkan dalam mandi sunnah. Apa-apa yang disyaratkan dalam mandi wajib juga disyaratkan dalam mandi sunnah. Jadi misal kita pengen sholat Jumat, pengen mandi, ya sama, syaratnya sama. Air harus rata, kemudian disunahkan berwudu juga di tengah-tengahnya. Seperti itu ya. Ada lagi monggo? Ibu-ibu? Tidak ada, nonton-nonton, nggih monggo Pak. Kalau wudunya sebelum mandi, oke, terus wudu, iya. Kalau misalnya wudunya sebelum mandi, sebelum niat mandi ya, maka itu bisa mengangkat hadas kecil. Tapi nanti pas mandi melakukan pembatal lagi, ya batal wudunya. Misalnya pas mandi megang kemaluan, atau pas mandi apa tadi, buang air kecil atau air besar, batal. Tapi kalau misal gini kita junub, wudhu dulu, habis wudhu gebiar-gebiur rata air, nggak batal wudhunya, nggak megang kemaluan, nggak kencing, nggak apa-apa, maka wudhunya sah dan mandinya sah, tidak perlu mandi lagi. Ngerti nggih? Seperti itu. Ada lagi monggo? Ya Bu. Boleh, nggih. Air hangat boleh. Tidak ada keharusan harus pakai air dingin, boleh pakai air hangat, ya. Yang penting airnya air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan, air murni, bukan tercampur dengan yang lain seperti itu. Makanya beberapa ulama, beberapa kiai itu bilang seperti ini. Kalau mandi wajib, keramasnya di akhir. Kenapa? Kalau keramasnya di awal, sabunannya di awal, khawatirnya apa? Kita mandinya mandi air sabun. Sebagian ulama ya, sebagian ustadz, sebagian kiai seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi terserah mau keramas di awal, di akhir, sabunan, yang penting kan dibilas dengan air murni, bersih, ya, dan harus rata air. Kata Ibu, boleh pakai air hangat, boleh seperti itu. Ada lagi monggo? Azan jam berapa? 3 menit lagi nggih? Ya. 2 menit lagi. Ada lagi? Monggo. Tentang mandi besar? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit ya. Qala al-musannif, ya. Sifatul ghusli. Nah, sekarang tata cara mandi wajib itu gimana sih? Ya. Faraidul ghusli, rukun-rukun wudu, rukun-rukun mandi wajib. Yang pertama, an-niyatu, niat. Ini jelas nggih. Niatnya apa? Niatnya bebas, yang penting niat mandi wajib, niat bersih dari haid, niat bersih dari junub, niat mengangkat hadas besar. Yang penting ada niatnya, di hati kita ada terbesit niat untuk mandi besar atau mandi sunnah. Ya, berbeda kalau nggak niat sama sekali, kosong, ya pokoknya kebiasaan, biasa pagi-pagi mandi, padahal dia aslinya berhadas besar. Malamnya berhubungan badan, paginya mandi gak niat apa-apa, maka ini tidak dianggap mandi wajib. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Yang kedua isalul ma'i ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh, bagian yang dohir, bagian yang luar. Bagian yang dalam nggak perlu. Dalam hidung nggak perlu, ya. Dapat jumhur nggak perlu. Dalam mata nggak perlu, ya. Jadi hanya bagian luar saja. Kalau dalam telinga, wajib nggak Pak Bu? Dalam telinga sini, wajib. Telinga ini masih bagian luar, bukan dalamnya sini, bukan ya, tapi bagian ininya loh. Nah ini wajib. Jadi seperti ini ya, dibahas, disunahkan, diwajibkan bagian dalamnya telinga seperti ini, ya. Apalagi bagian-bagian yang nampak, udel misalnya, pusar, yang kelihatan juga wajib dibasuh, ya, seperti itu. Hidung luarnya saja, ya, hidung luarnya saja, seperti itu. Sebagian ulama mengatakan hidung wajib bagian dalamnya,
Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak wajib, hanya bagian luar saja. Ya, termasuk mulut nggak usah, dalamnya nggak usah, seperti itu. Ya. Kemudian niat meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Yang ketiga, izalatun najasati. Kalau ada najis dibersihkan. Ya. Ini juga menurut kesepakatan ulama. Jadi membersihkan najis-najis dulu, ya. Membersihkan najis-najis termasuk apa? Menghilangkan hal-hal yang menghalangi tubuh, menghalangi air ke tubuh. Misalnya ada apa? Bekas cat, bekas lem, bekas apa-apa. Nah, ini dihilangkan dulu. Ini adalah minimal ya, minimal dalam mandi wajib seperti itu, ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tidak ada? Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah mulai pertemuan berikutnya, yaitu Ahad pekan keempat dan Februari bulan depan pekan pertama, kita akan membahas fikih puasa, secara ringkas, ya, syarat-syarat puasa dan lain-lain agar apa? Agar kita persiapan memasuki bulan Ramadan seperti itu. Nanti di Ramadannya ada pengajian nggak? Saya lupa. Ada nggak, Pak? Nggak ada ya? Oh, libur ya, saya lupa dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu sebelum Ramadan, kita membahas fikih zakat fitrah dan lain-lain. Intinya ini fiqhul munasabah ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah ilmu, menambah amal, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, qul qauli hadza. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.